Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi Pak Rizky. Pagi ini Pak Amin kita akan melakukan percakapan pasca observasi terkait jalannya kegiatan pembelajaran yang Pak Amin lakukan di kelas bersama anak. Bagaimana nih Pak Amin perasaannya selama mengikuti observasi di kelas? Ya Pak Rizky, kemarin pada saat pelaksanaan observasi saya agak grogi Pak. Meskipun ya sudah setiap harinya saya mengajar, tapi alhamdulillah kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, bisa diceritakan kembali Pak Amin area pengembangan yang ingin Pak Amin capai ketika pembelajaran di kelas. Ya, untuk area pengembangan ini ada dua Pak. Kami yang pertama adalah area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan, saya memberikan penjelasan tentang materi bullying dan juga dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying. Untuk area pengembangan keterampilan, saya memberikan penugasan berupa pembuatan poster, kemudian video dan juga pemilihan duta anti bullying. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin. Selanjutnya ini Pak Amin, sejauh mana indikator keberhasilan dari area pengembangan Pak Amin yang dilakukan di dalam pembelajaran di kelas? Ya. Untuk indikatornya berjalan dengan baik itu area pengembangan pengetahuan dan juga area pengembangan keterampilan. Jadi Pak. Oke. Alhamdulillah kalau berjalan dengan lancar. Kemudian ini Pak, saya ingin tanya juga, apakah ada kendala atau kesulitan-kesulitan ketika melakukan pembelajaran di kelas? Ya. Untuk kendala yang saya alami Pak Rizky pada saat observasi ya mungkin itu juga dirasakan oleh beberapa guru juga pada saat mengajar. Jadi kendalanya anak-anak masih pasif, terutama pada saat diskusi kelompok, anak-anak masih terlihat pasif sehingga butuh arahan atau pembentukan kelompok yang baik. Jadi anak-anak pasif itu ya? Ya. Apa itu Pak kendalanya? Mungkin pada saat pembagian kelompok kemarin itu saya bagi secara langsung. Nah, ini yang butuh pengelompokan secara langsung dengan siswanya yang memilih. Nah, jadi itu yang mungkin butuh atau perlu perbaikan di situ. Oke, baik Pak Amin. Berikutnya yang ingin saya tanyakan untuk kedepannya Pak, area pengembangan mana lagi yang ingin Pak Amin capai? Ya. Yang akan saya lakukan yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terutama diferensiasi proses. Ya, jadi mungkin harus saya lakukan penyesuaian LKPD, mana siswa yang dirasa butuh yang mudah, kemudian yang sedang dan juga yang sulit. Jadi ada kategori tersebut. Baik. Dari rencana untuk area ke depan ini Pak Amin, area pengembangan ke depan, nah ini kira-kira kapan ini Pak Amin akan melakukannya atau eksekusi? Untuk perubahan ini secepatnya Pak Rizky untuk saya lakukan, terutama untuk yang saya lakukan dalam waktu dekat adalah pertemuan yang selanjutnya. Ini yang ingin saya lakukan mungkin di pertemuan berikutnya. Betul. Baik, dari percakapan pasca observasi ini, menurut Pak Amin manfaatnya apa ini Pak? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Rizky dengan adanya kegiatan ini.
saya lebih untuk persiapan dalam pembelajaran itu lebih siap dari sebelumnya. Nah, kalau dulu kan mungkin saya hanya langsung. Nah, kalau sekarang saya lebih tahu tentang peserta didik saya, mana peserta didik yang itu mampu, kurang, dan sedang, sehingga ini membantu saya. Alhamdulillah Pak, bermanfaat. Alhamdulillah. Demikian kegiatan percakapan pasca observasi. Jadi kegiatannya ini sudah berlangsung Pak ya? Ya, sudah mulai berlangsung. dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan ini yang terakhir yaitu kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak Amin, semoga apa yang ingin Pak Amin kembangkan untuk kedepannya semoga diberi kemudahan. Amin, amin. Tentunya semua ini dilakukan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih Pak Amin. Demikian percakapan pasca observasi bersama Ibu pengajar praktik Ibu Sevita dan juga rekan saya Bapak Fatul Falail Hamid. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, siapa Bapak? Amin. Bapak Amin ya, Bapak Amin bersedia untuk jadi teman sejawat atau guru yang diobservasi oleh Pak Rizky. Ini memang Pak Rizky mengasah segala bentuk kompetensi ya. Kita sudah mendekati akhir ini. Semoga sukses sampai tuntas ya. Baik, fokus di pasca observasi. Pertama sebagai observer, saya hargai tadi sudah cukup baik dan percakapannya sudah smooth. Jadi fokusnya memang di area pengembangan dan area pengembangan kemarin itu yang disepakati oleh panjenengan. Nah, kemudian ketika supervisi atau observasinya di dalam kelas, Pak Rizky fokus di area itu dengan komponen-komponen yang dirinci sendiri. Kan kalau dulu lembaga instrumen observasi itu umum ya, hampir semua guru ketika di supervisi ya semua itu dikupas. Nah, kalau sekarang kan meskipun awal, tengah, atau inti sampai akhir itu teramati secara keseluruhan dan harusnya seperti apa alurnya, tapi yang menjadi fokus area pengembangan itu yang dipertajam, dicermati, karena itu nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Nah, tadi sudah sempat disebut, mendalamnya belum Pak, karena apa? Pertama, observer supervisi kan sudah mengobservasi, catatannya itu di mana? Catatan panjenengan untuk digali mendalam itu kan belum muncul di situ. Nah, oke. Tapi catatan observer itu belakangan. Refleksi dulu dari pelaksananya itu kan sudah ketika ini fokus di area pengembangan itu sudah punya strategi khusus kan? Oke, untuk mempertajam ini atau untuk memberdayakan ini, saya sudah mempersiapkan pembelajaran seperti ini, media seperti ini, atau strategi atau settingan lingkungan belajar yang akan saya setup seperti ini itu sudah diformat dengan strategi gurunya. Nah, strategi itu kan rencana awal. Soal itu bekerja atau tidak kan setelah dieksekusi ya. Nah, setelah dieksekusi kan otomatis tampak, oh iya ternyata tidak seluruhnya bekerja sesuai harapan saya. Nah, itu baru direfleksikan. Berarti tidak bekerjanya karena apa? Nah, itu kan berarti dicermati, oh ya karena mungkin ini kurang maksimal di sini, oh ya mungkin ini luput dari perhatian saya atau apa, itu kan itu merefleksikan sendiri, oh iya ya strategi saya tadi sudah sangat berfungsi 100%. Memang ini berarti sudah tahu, oh berarti untuk mencapai itu strateginya bekerja. Kan akhirnya tahu juga kekuatan diri sendiri di mana, kekuatan pembelajaran yang diterapkan hari itu. Oh ternyata bisa menstimulus siswa aktif seperti ini, ketika sebelum-sebelumnya saya pengen menstimulus siswa untuk partisipasi aktif, tidak hanya satu arah atau istilahnya hanya anak-anak tertentu, tapi ada antar siswa itu memberikan respon aktif ya. Nah, ketika gurunya merancang, oh ya strateginya gini, oh ternyata bekerja. Nah, itu kan akhirnya menjadi kekuatan seorang guru. Oh iya, ketika saya ingin mengaktifasi untuk karakteristik siswa seperti ini, saya menggunakan ini. Nah, itu kan akhirnya mengidentifikasi kekuatan ya. Ya seperti tadi ketika punya strategi tidak bekerja, nanti kan cari celahnya. Maksudnya mengukir
mendalam dari hasil supervisi tadi, meskipun dengan prinsip coaching. Kalau prinsip coaching itu memang tidak ada menggurui Pak, tidak boleh menggurui. Jadi ada kesetaraan, ada apa gitu. Semua kesimpulan memang harus dari si coachingnya ya. Jadi panjenengan nanti intinya benar-benar mengenali, ini istilahnya cuma menggali atau istilahnya apa gitu, menstimulus lah. Dengan saat akhirnya, oh iya pembelajaran saya tadi itu sesuai harapan saya, atau pembelajaran saya tadi sesuai harapan tapi ada beberapa yang ternyata tidak sesuai harapan saya, padahal saya sudah persiapkan loh, kira-kira apa ya yang menyebabkan. Nah itu kan digali ya, maksudnya kan seperti itu. Jadi ya tadi sudah bagus, cuman mendalamnya belum kenal. Seperti formalitas. Ya. Ya kan, makanya saya penting. Jadi kalau misalkan proses observasi harus berdasarkan apa yang dieksekusi kan. Ketika disepakati di pra observasinya ini, terus di sub observasinya ya, setelah Pak Amin tadi terus gimana itu nopo merefleksi, mengidentifikasi kekuatan, terus ibaratnya tidak lanjut dan seterusnya nih sebelum ke itu rencana pengembangan diri sebelum itu. Nah, jenengan baru memberikan feedback tadi dari catatan, tapi bukan menggurui. Intinya apakah benar seperti ini yang menjenengan rasakan? Saya mengamati seperti ini. Oh iya. Nah itu kan akhirnya ada perbincangan lebih lanjut. Nah seperti itu. Nah baru disepakati kan catatan ini. Nah kemudian di rencana pengembangan. Nah jadi dari fokus itu entah untuk memperbaiki yang belum optimal atau yang sudah optimal, diberdayakan untuk pembelajaran selanjutnya. Itu bisa, itu namanya rencana pengembangan selanjutnya, tergantung dari hasil perbincangan tadi kan. Menemukan kekuatannya ataukah menemukan ada celah yang tadi memang sebetulnya bisa lebih baik dari itu. Nah kan kita iya apa luar biasa bagus. Intinya prinsip coachingnya ada, cuma tadi kan makanya mana catatannya. Catatannya seorang observer kan harus ada punya catatan ya. Tadi meskipun bukan untuk menggurui, biarkan pelakunya sendiri yang merefleksikan dan apa baru jadikan nanti mengkonfirmasi kalau menurut catatan saya seperti ini apakah benar. Nah itu nanti baru jadi perbincangan bersama. Ya luar biasa keren ya.